bagaimana kita diundang untuk memberi perhatian kepada sesama, kepada saudara-saudari kita yang menderita dan berkesusahan. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini selalu ada password untuk memasuki sesuatu, Tuhan kita sungguh murah hati. Ia menunjukkan kepada kita password untuk memasuki kerajaan Allah. Passwordnya adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Maka jalan keselamatan bagi kita, password kita untuk mendapatkan berkat keselamatan, yaitu bagaimana kita diajak untuk terlibat bersama Sang Raja yang penuh belas kasih, untuk turut serta ambil bagian, memberi perhatian kepada sesama kita yang menderita, yang berkesusahan. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang dalam penjara, dan siapapun pribadi-pribadi yang sedang menderita dan berkesusahan. Ketika kita memberi perhatian kepada mereka, ketika kita berbuat baik kepada mereka, itulah password kita untuk memasuki kehidupan kekal. Pantaslah anak domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan hormat. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ramadan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja ini, juga yang mengikuti live streaming di tempat Anda masing-masing. Selamat malam, berkah dalem. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Kita semua diajak untuk menyadari akan Allah yang meraja bagi kita semua dan mengundang kita untuk berbelas kasih pada sesama yang menderita. Mari sekarang kita hening sejenak, menyiapkan hati kita, menyadari segala kelemahan dan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja Semesta Alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara,
kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita diajak untuk menyadari akan Kristus, Yesus Tuhan kita, yang menjadi Raja, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, gambaran Kristus sebagai Raja, Ia sebagai Allah yang berkuasa, tidak ditampilkan sebagai pribadi yang penuh kuasa, penuh keagungan, yang lalu orang atau umat memuja, memuji, menghormati, tetapi ditampilkan seorang Raja yang penuh belas kasih dan adil. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, di sana ditunjukkan kepada kita akan gambaran Kristus sebagai Raja yang penuh belas kasih. Raja yang digambarkan sebagai seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya, yang sungguh memberi perhatian kepada domba-dombanya, yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dan kuat akan dilindungi. Menunjukkan belas kasih seorang gembala kepada domba-dombanya, dan ini menjadi gambaran akan Kristus Raja yang penuh belas kasih kepada umatnya. Namun dari bacaan Injil kita juga ditunjukkan memang yang ditampakkan adalah bagaimana Kristus sebagai Raja yang adil. Ia menjadi hakim yang adil kepada umatnya. Bagi mereka yang berbuat baik mendapatkan ganjaran, sementara yang jahat itu mendapatkan hukuman. Itu tanda keadilan yang sederhana kita terima. Namun di balik keadilan itu ternyata juga ditampakkan memang tidak secara kuat akan Allah sebagai Raja yang penuh belas kasih, Raja yang memberi perhatian kepada umatnya, terlebih mereka yang menderita dan berkesusahan. Dan Ia sebagai Raja mengundang setiap umatnya untuk terlibat ambil bagian, memberi perhatian kepada sesama yang juga menderita dan berkesusahan. Maka melalui perumpamaan tentang Raja, tentang gembala yang memisahkan antara domba dan kambing, dan di sana diberi kriteria bagaimana itu domba dan bagaimana itu kambing, yang mendapatkan berkat keselamatan, yaitu mereka yang menjalankan kehidupan, memberi perhatian kepada sesama yang menderita, yang berkesusahan. Dan Raja itu menempatkan diri sebagai atau di antara pribadi-pribadi yang menderita, yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan. Nah, disitulah ditunjukkan kepada kita akan Allah, Sang Raja yang berbelas kasih kepada umatnya. Raja yang mau menempatkan dirinya menjadi sama dengan pribadi-pribadi, dengan umat yang menderita dan berkesusahan. Ia tidak mencari kemuliaan di antara umat manusia, tetapi Ia hadir di dalam diri umat yang sedang menderita dan berkesusahan. Disitulah ditunjukkan kepada kita Raja yang belas kasih, Raja yang mau menjadi sama dengan umatnya yang berkesusahan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ditunjukkan kepada kita bagaimana Ia mengundang setiap pribadi untuk ambil bagian, memberi perhatian kepada mereka yang menderita dan berkesusahan. Maka pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan baik kepada mereka yang menderita dan berkesusahan, disitulah kemudian diberikan ganjaran oleh Tuhan, oleh Sang Raja dengan kehidupan kekal. Sementara mereka yang tidak peduli, yang tidak memberi perhatian
kepada sesama yang menderita dan berkesusahan, akhirnya mendapatkan hukuman. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita perhatikan pada pribadi-pribadi yang akhirnya mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan. Mereka yang telah melakukan perbuatan baik kepada sesama mereka, karena mereka melakukannya tanpa mereka sadari bahwa mereka melakukan itu untuk Sang Raja. Bahwa yang mereka perbuat, melakukan perbuatan baik kepada sesama, itu dilakukan juga bagi Sang Raja. Melakukannya untuk Sang Raja. Dan itulah cara mereka memuliakan Sang Raja. Memuliakan, menghormati Sang Raja tidak dengan kata-kata, dengan pujian, tetapi dengan perbuatan nyata, tindakan nyata, melayani sesama dengan tulus hati. Mereka melakukan itu tanpa menyadari bahwa mereka melakukan untuk Sang Raja. Dan disinilah menunjukkan atau ditunjukkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan berkat keselamatan itu lakukan dengan tulus hati. Mereka tidak sadar melakukan perbuatan baik itu akhirnya mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Mereka melakukan perbuatan baik kepada sesamanya karena mereka tahu bahwa mereka mesti melakukan itu untuk sesamanya. Mereka lakukan itu dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, tanpa memikirkan nanti ia akan mendapatkan apa di kemudian hari. Dan inilah yang ditunjukkan kepada kita semua. Bagaimana jalan keselamatan kepada kita untuk supaya kita bisa tinggal bersama Sang Raja, Kristus Tuhan kita. Bukan hanya dengan doa, pujian, memuliakan Tuhan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita diundang untuk memberi perhatian kepada sesama, kepada saudara-saudari kita yang menderita dan berkesusahan. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini selalu ada password untuk memasuki sesuatu. Nah, Yesus Tuhan kita sungguh murah hati. Ia menunjukkan kepada kita password untuk memasuki kerajaan Allah. Passwordnya adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Maka jalan keselamatan bagi kita, password kita untuk mendapatkan berkat keselamatan, yaitu bagaimana kita diajak untuk terlibat bersama Sang Raja yang penuh belas kasih, untuk turut serta ambil bagian, memberi perhatian kepada sesama kita yang menderita, yang berkesusahan. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang dalam penjara, dan siapapun pribadi-pribadi yang sedang menderita dan berkesusahan. Ketika kita memberi perhatian kepada mereka, ketika kita berbuat baik kepada mereka, itulah password kita untuk memasuki kehidupan kekal. Mari kita bersama Sang Raja yang penuh belas kasih, kita ambil bagian terlibat untuk juga berbelas kasih kepada sesama kita, terlebih mereka yang menderita dan berkesusahan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban perdamaian ini, kami mohon dengan rendah hati, semoga Putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, hidup waktu Tuhan. Adalah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih atas dukungan Anda semua dalam bentuk persembahan dan kolekte yang akan mendukung karya pelayanan di Gereja Katedral Semarang ini. Terima kasih kepada para petugas perayaan Ekaristi, petugas kur, organis dari CCC, terima kasih. Kepada pemazmur, lektor, putra altar, putri sakristi, prodiakon, petugas tatip kolektan, tata hias altar, Komsos Katedral Semarang, audio, koster, petugas tim kesehatan, parkir keamanan, dan semua yang ikut mendukung perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan teruslah berbuat baik kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Mari sekarang kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.